lagi di channelku Awang Chan. Ya, lama banget ya kita nggak ketemu. Sorry ya, aku baru sempat bikin video. Ya ini aku sempat-sempatin ya buat kalian. Siapa tahu ada yang kangen kegeeran banget ya. Oke, di video kali ini aku bukan membuat video pick a card ya, tapi general reading ya, jadi semuanya bisa nonton dari awal sampai akhir. Nanti untuk apa yang harus kamu lakukan ya, lihat aja di videonya ya, biar kamu penasaran kayak gimana ya. Jadi topik video kita kali ini adalah apa yang ingin leluhur kamu sampaikan ya, pesan dari leluhur kamu. Sebenarnya beliau ingin menyampaikan apa dan saat ini yang harus kamu lakukan tuh apa gitu ya. Nah, ini aku pakai 2 deck. Ini deck kartu tarot ya. Sorry. Terus yang ini deck oracle ya, oracle tentang cakra. Jadi lanjut. Ini oracle tentang cakra ya. Jadi nanti akan dijelaskan yang perlu kamu perbaiki yang kaitannya dengan cakra itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya sumbatan energi yang ada di cakra ya, salah satu atau beberapa tempat di cakra kita itu bisa menghambat berbagai hal, termasuk menghambat rezeki, menghambat jodoh, terus misalkan kayak kita kok aku ketemu banyak orang-orang yang toksik sih gitu. Nah, daripada kita menyalahkan orang-orang di luar sana yang toksik, lebih baik kita lihat diri kita sendiri. Siapa tahu ada cakramu ya yang tersumbat, ya kan, kita bisa melihat dari berbagai sisi, ya kan. Jadi untuk diri kita yang lebih baik. Kalau kita menyalahkan lingkungan, nggak akan ada habisnya dan kita nggak akan bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik ya. Sebaiknya kita kalau ada sesuatu hal tuh kita tilik diri kita dulu. Sebenarnya yang salah dari diriku tuh apa? Nah, ketika kamu ngerasa secara logika, secara macam-macam lah, kamu udah meninjau semuanya, nggak ada yang salah dalam dirimu, berarti kamu mungkin perlu pindah lingkungan aja gitu ya. Itu sebagai gambaran atau pembukaan ya. Jadi leluhur kamu memesankan ini adalah lebih kepada itu ya, kamu memperbaiki diri. Karena ketika kamu masih dalam taraf punya masalah dengan dirimu sendiri, tentu kamu tidak akan bisa melaksanakan tugas hidup kamu dengan baik ya, dengan maksimal, akan tersendat-sendat. Nah, ini ya, aku promo sedikit. Di sini ada parfum favoritku, Rare and Luxury. Jadi salah satu parfum favoritku ini Belle ya. Ada 7 varian aroma atau wangi. Kalau kamu penasaran, pengen tahu, ini benar-benar tahan lama ya. Aku pakai. Kenapa aku promoin ini? Karena aku pakai sendiri dan udah aku buktikan aromanya itu beda dari yang lain. Kalau kamu beli di parfum yang yang parfum itu loh, isi ulang, itu beda banget ya, beda banget beneran. Ini karena raw materialnya itu dari Eropa, jadi keunikannya itu nggak kamu dapetin di sembarang tempat gitu ya. Kalau kamu penasaran, nanti kamu bisa klik aja di link description box ya. Nomornya sama sih, sama untuk private reading ya. Buat kamu yang private reading juga nomornya sama. Kamu tinggal bilang aja kalau mau beli parfum, Kak mau nanya tentang parfum nih gitu ya. Tenang, harganya murah dan untuk di hampir semua di daerah Jawa itu gratis ongkir. Oke. Itu aja. Aku langsung menuju ke general readingnya ya. Terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman.
Ya, kita masuk ke sesi readingnya ya. Aku geser di sini biar kelihatan. Oke. Aku masuk sesi reading yang pertama. Ini aku shuffle dulu. Terus kita lihat ya. Sebenarnya kamu saat ini nih lagi apa yang perlu kamu perbaiki lah, intinya seperti itu. Atau kamu sedang mengalami atau memikirkan apa, kegundahan apa yang ada di dalam hati kamu untuk saat ini. Kita lihat. Buat kamu yang ketarik pertama energinya, kita lihat ya. Oke, ini BTW baru ya kartunya ya, jadi nanti kalau aku agak nginceng-nginceng dikit untuk lihat apa, buat ngingetin lagi artinya gimana gitu ya, karena aku udah baca, udah tak coba untuk menghafalkan ya, tapi mungkin ada beberapa yang aku perlu konfirmasi lagi ya. Oke, kita lihat. Kamu yang ngerasa kelamaan nunggu aku shuffle, seperti biasa, dibuat gampang aja, di skip aja. Pokoknya senyamannya kamu ya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada komplasensi. Ya, aku shuffle dulu. Jadi ini modelnya ya. Kalau kamu ngerasa di penjelasannya ini cocok, berarti itu buat kamu energinya. Terus nanti kalau misalkan nggak cocok, berarti kamu nonton di part-part selanjutnya ya. Nggak aku sendirikan, memang aku sengaja jadikan satu ya, biar mungkin kamu juga bisa ngelihat dan nyimak yang lain, karena juga bermanfaat. Siapa tahu suatu saat kamu juga mengalami hal yang sama ya, jadi kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke, ada 5 of Swords terbalik. Wheel of Fortune. The Priestess. Oke. Nine of Cups. Ada yang nyelip nih. Four of Pentacles. Ya. Eight of Pentacles. Bottom of the deck-nya ada Three of Pentacles ya. Buat kamu yang ini ya, nanti kalau kamu ngerasa ini cocok, berarti ini buat kamu. Jadi sebenarnya apa sih pesan dari leluhur kamu, dan ini sangat bergantung pada apa yang sedang kamu alami atau hambatan apa yang sedang kamu hadapi saat ini gitu ya. Kartu komplasensi. Ya, komplasensi ini kalau dilihat dari warnanya ya, ada warna merah. Oke. Ini warna merah. Merah itu ada di, kalau di deck ini atau di kartu ini ya, itu ada di root chakra ya, chakra dasar. Dan yang di chakra dasar ini ada beberapa kartu, salah satunya adalah komplasensi. Dan komplasensi ini adalah tentang, ya bisa dibilang kamu habis kehilangan seseorang yang benar-benar berharga bagi hidup kamu ya. Aku rasa entah itu orang tua kamu, entah itu saudara kamu ya, atau itu teman dekat kamu, atau mungkin pasangan kamu ya.
Dan untuk saat ini gitu, untuk saat ini kamu lagi fase denial ya, kamu lagi fase kalau dilihat dari Five of Swords-nya terbalik ini, kamu tidak cocok dengan pemikiranmu sendiri, atau part-part atau bagian-bagian dari dirimu itu lagi nggak sinkron ya. Mungkin logika kamu mengatakan bahwa udah, ini saatnya kamu untuk merelakan, ini saatnya kamu untuk memulai hidup yang baru, nggak perlu mengingat-ingat lagi, tetapi hati kamu masih ingin bersedih, hati kamu masih ingin menikmati ya, dalam tanda kutip, atau kamu masih ingin berduka ya. Kamu masih ingin berduka, dan ya disitulah letak masalahnya. Akhirnya nggak jalan kehidupan kamu tuh jadi stuck di sini-sini aja. Kamu masih belum memikirkan untuk memulai langkah yang baru, kamu harus kayak gimana nantinya gitu ya, kamu harus seperti apa. Jadi intinya kamu hampir di ujung mau menyerah ya. Jadi karena orang yang lagi yang meninggalkan kamu ini benar-benar berharga atau berarti buat kamu, sehingga kamu seakan-akan seperti, buat apa sih aku hidup gitu, orang yang berarti buatku aja udah nggak ada, aku harus gimana gitu. Jadi dia salah satu tujuan kamu bisa bertahan sampai saat ini, dia adalah tujuan kamu bisa menjadi orang yang seperti ini, sehingga ketika kamu kehilangan dia seperti kehilangan separuh dari dirimu. Dan itu memang sulit ya. Grieving itu kalau dalam teori psikologi itu tahapan untuk bisa keluar dari situ atau bisa sembuh dari situ itu lebih panjang daripada tahapan orang yang patah hati ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, rasanya sakit banget, seperti kayak hidup kamu runtuh seketika gitu ya. Rasanya kayak ikut ngerasain gimana sih itu. Jadi gini, pesan dari leluhur kamu dalam kondisi kamu yang seperti ini. Kalau dilihat dari kartu Wheel of Fortune, jelas leluhur kamu ingin bilang bahwa ya inilah takdir gitu. Takdir manusia pasti akan mati. Ya, semua hal yang ada di dunia ini fana, sementara. Dan makhluk yang material itu pasti akan mengalami mati. Dan mati itu adalah siklus dari fisik ya, tubuh fisik. Sedangkan ruh tidak, gitu ya. The High Priestess, leluhur kamu ingin kamu justru jadikan ini sebagai momen kamu untuk semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, bukan malah ngerasa bahwa kenapa Tuhan gak adil, kenapa aku harus kehilangan orang yang benar-benar berarti untuk hidupku, kenapa aku harus kehilangan orang yang jadi tujuan hidupku, yang jadi alasan aku bisa bertahan sampai saat ini. Enggak, kamu sebaiknya ya, pesan dari leluhur, jadikan ini sebagai momen untuk kamu semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jadi perbanyaklah wawasan ya, yang kaitannya dengan kehidupan, hakikat dari kehidupan itu seperti apa. Dan ketika kamu sudah
mempelajari itu, kamu memahami itu, tentu justru ketika kamu kehilangan, kamu akan semakin dekat kepada Sang Maha Kuasa. Yang diinginkan oleh leluhur kamu tuh seperti itu ya. Nine of Cups, kamu perlu memulai hidupmu ya, memulai hidupmu yang baru, kamu perlu menyenangkan dirimu, enjoy momen yang ada di sekitar kamu. Misalkan biasanya kamu cuman berangkat sekolah atau berangkat kerja atau kemana gitu ya, ya udah kamu berangkat aja, nggak ngeliatin sekitar, pokoknya tujuan kamu mau berangkat atau tujuan kamu mau pulang, ya udah itu aja. Leluhur kamu menyampaikan pesan bahwa kamu perlu melihat sekitar kamu, sekeliling kamu, dan enjoy it gitu, nikmati apa yang ada di sekitarmu. Gak usah jauh-jauh ya, saat kamu masih bisa bernafas aja itu nikmat. Ingat ya, zaman-zaman waktu COVID masih parah-parahnya, yang pernah kena COVID, yang sampai ke yang kenanya itu bagian pernafasan ya. Kalian pasti tahu rasanya itu kayak gimana. Menurut cerita teman-teman yang pernah kena dan yang kena di pernafasan ya, itu rasanya tuh seperti ya ampun, mau nafas saja sulit, sakit gitu. Bahkan mereka berpikir bahwa aku mau kok ganti yang lain-lain atau ngasih yang lain-lain asalkan aku bisa bernafas dengan lega. Sampai sebegitunya loh. Dan ini momen kamu untuk kamu menyadari bahwa hal sekecil apapun itu adalah nikmat dari Tuhan. Ya, ketika kamu kehilangan itu juga sebuah nikmat. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang masih ada, apa yang masih ada di sekitar kita, apa yang masih bisa kita lihat, yang masih bisa kita rasakan. Itu yang membuat segala sesuatu itu berharga. Kalau manusia itu hidup selamanya ya, atau nggak pernah mati, pasti rasanya feel perasaan nostalgia, perasaan berharga, precious gitu ya, ketika kita ada di dekat orang yang kita sayangi, terus kita merasa itu suatu hal yang momen yang berharga sekali. Itu hanya akan bisa kita rasakan ketika Tuhan memberikan rasa kehilangan. Kalau Tuhan tidak memberikan rasa kehilangan, tentu kita tidak akan merasakan seperti itu. Atau juga tiap hari ketemu dan kita akan ketemu terus gitu. Ya kan? Gimana? Apakah ada rasanya itunya enggak sih? Kayak ngerasain momen berharganya enggak sih? Ya kan? Kan sesuatu hal yang bisa membuat kita sesuatu hal yang berharga itu kan kalau kita temporer mendapatkannya ya. Jadi kalau sesuatu hal misalkan limited edition aja itu kita mati-matian untuk mencari, karena apa? Sense-nya itu loh, kita nggak akan bisa dapetin itu lagi gitu. Nah seperti itu ya nikmat ya. Jadi leluhur kamu ingin memberikan pesan ke kamu bahwa kamu Four of Pentacles, Eight of Pentacles, tetaplah berusaha, tetaplah jadi dirimu sendiri, tetaplah bekerja. Sesakit apapun itu, bekerja dalam hal apapun ya maksudnya ya. Kamu rajin bangun pagi misalkan, terus kamu melakukan kegiatan sehari-hari yang bersih-bersih rumah misalkan ya, atau kamu menikmati makanan, itu juga bekerja ya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan tubuhmu, karena leluhur kamu tidak ingin kamu jadi orang yang lupa, tidak ingin kamu jadi orang yang lalai gitu. Momen kehilangan kamu ini jangan kamu jadikan sebagai alasan kamu untuk procrastination atau menunda-nunda tanggung jawab kamu ya. Ingat, mereka yang sudah meninggal ya, dalam artian masuk dalam siklus kematian, tentu ruh mereka masih ada, sukma mereka masih ada ya. Cuman kita nggak bisa ngelihat aja,
Tapi ingat, Tuhan tuh ngasih salah satu indera yang mungkin kita selama ini nggak pernah memakainya ya. Karena kita pikir itu nggak masuk nalar. Itu nggak apa ya, nggak terbukti secara ilmiah. Tapi coba kita sesekali mengesampingkan hal-hal yang apa-apa harus ilmiah, apa-apa harus terbukti. Kalau kita cara berpikirnya seperti itu, tentu kamu tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan ya. Tuhan itu tidak ilmiah. Kalau aku pernah nonton di anime tuh, Tuhan tuh Zonsai X ya. Jadi kalau dalam ilmu statistik error gitu loh. Kalau kamu paham tentang statistik dan matematika ya, apalagi yang tahu tentang coding, ilmu komputer, itu tentu semua pasti ada persen atau derajat errornya atau apa ya, angka untuk errornya itu pasti. Dan kalau aku melihat di salah satu anime, Tuhan itu dianggap sebagai, menurut para ilmuwan, beberapa ilmuwan ya, dianggap sebagai sesuatu yang error. Karena ya mau gimana pun kalau misalkan Tuhan menghendaki ya pasti terjadi. Meskipun kemungkinan terjadinya menurut logika itu hanya 0,1% misalkan ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki itu pasti akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau 99% akan terjadi, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, no, tidak akan bisa. Jadi error yang cuman berapa persen ya, kalau di dunia statistik itu sekitar 0, berapa persen, atau ada yang 1%, ya kan, yang masih bisa masuk ke masih bisa ditoleransi. Tapi itu kalau di dalam hidup manusia itu mengubah segalanya. Yang menentukan itu justru errornya itu gitu. Itu dari sudut pandang ilmuwan. Tapi coba kita kesampingkan sudut pandang ilmuwan dulu. Kita masuk ke ranah spiritual ya. Karena Tuhan itu hanya bisa dirasa dan bisa ditangkap, bisa kita tahu kehadirannya ketika kita berpikir dengan dunia rasa atau dengan sudut pandang spiritual. Dan leluhur kamu ingin kamu belajar tentang itu. Ya, aku rasa kamu yang nonton ini, yang lagi posisinya seperti ini, profesi kamu mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang sains banget ya. Entah itu kamu perawat, dokter, atau apalah yang sainsnya saklek banget ya, fisika mungkin, kimia, dan lain sebagainya. Intinya leluhur kamu tidak ingin ya kamu menyerah gitu aja, tidak ingin kamu berhenti berjuang. Karena ya salah satu hal yang membuat leluhur kamu mau ngikuti kamu karena sifat kamu yang tawakal ya, sifat kamu yang menerima atau bisa kuat dalam situasi dan kondisi atau takdir apapun gitu ya. Cuman karena saat ini mungkin memang pukulan yang sangat berat bagi hidup kamu dan kamu jadi posisi seperti ini, maka leluhur kamu tuh pengen banget kamu jangan menyerah. Hidup masih terus berjalan dan kamu masih punya tugas. Ya, intinya seperti itu. Cari teman yang kamu percayai untuk kamu bisa sharing. Karena kamu butuh motivasi dari luar ya. Leluhur kamu gak ingin kamu menyerah ya, tetap berjuang.
masih banyak hal yang perlu kamu lakukan ya. Oke, ini buat kamu yang lagi dalam kondisi seperti ini ya. Kita lihat kartunya. Kita lihat lagi kartunya. Bentar ya. Aku shuffle ini dulu. Kamu sedang mengalami apa dan pesan leluhur buat kamu apa? Ya. Oke. Ada kartu insecurity. Oke, di root chakra lagi ya. Sebenarnya kalau root chakra itu kan cakra dasar. Cakra dasar itu dia kalau terganggu, tentu dia akan mengganggu cakra-cakra yang lain ya. Dia kan letaknya di tulang ekor manusia itu ya, di situ ya root chakra tuh letaknya di situ, dan secara gaibnya ya bukan di tulang ekornya secara fisik enggak, tetapi secara gaibnya tuh letaknya di situ ya. Di ketika root chakra kamu terganggu, tentu cakra-cakra yang lain ikut terganggu. Makanya untuk yang komplasensi tadi kan bisa membuat kamu tambah ini sih jadi nggak termotivasi gitu ya. Sebenarnya dasar dari manusia itu kan motivasi. Mau gimana pun kalau kamu lagi nggak ada motivasi, terus kamu nggak bisa melakukan apa-apa ya kan. Nah, kita lihat. Geser aja ya biar kelihatan. Buat kamu yang ngerasa bahwa kondisi kamu seperti yang dikatakan dalam kartu ini, tapi nanti aku jelasin, aku shuffle dulu. Kalau kamu ngerasa kelamaan, bisa kamu skip boleh, atau kalau kamu ngerasa pengen nyimak ya juga boleh. Kita lihat. Seven of Cups, Temperance, Four of Pentacles, Four of Cups, Seven of Pentacles, Four of Swords. Oke. Bottom of the deck-nya ada Knight of Swords ya. Kelihatan nggak? Oke, geser ya. Ya, jadi insecurity ini sama ya seperti yang tadi, masuk ke root chakra. Nggak tahu kenapa ya, ini yang ketarik kamu yang nonton ini mungkin memang lagi ada sumbatan di root chakra kamu dan perlu kamu perbaiki atau perlu kamu bersihkan ya. Salah satunya adalah, sebenarnya ada banyak cara, ada meditasi, bisa pakai yang lain-lain, tapi di deck ini gitu ya, di readingan kali ini aku mengkombinasikan ya gangguan dalam root chakra kamu, gimana mengatasinya itu dengan pesan. Aku menarik energi pesan dari leluhur kamu ya. Sebenarnya bisa pakai metode apapun ya kan. Kalau kamu nggak paham, mending jangan komentar yang aneh-aneh ya. Misalkan ini di tarot reader lainnya tuh begini begitu. Kalau misalkan kamu nggak kamu sendiri kan nggak suka ya dibanding-bandingin sama orang lain. Nah, kamu jangan membandingkan orang lain seperti itu ya. Jadi apa yang kamu nggak suka tuh, kalau bisa kamu jangan melakukan itu ke orang lain. Kita perlu belajar apa yang namanya tenggang rasa ya. Ada kayak gitu. Ini yang kamu ya saat ini ya. Kamu saat ini sedang mengalami banyak ketakutan ya. Banyak ketakutan yang ketakutan itu hanya ada dalam hati kamu atau pikiran kamu ya. Jadi belum melakukan
belum melakukan apa-apa tapi kamu udah ngerasa takut gitu ya. Kamu belum melangkah gitu, tapi kamu takut, jangan-jangan nanti kalau aku begini jadinya begitu, ya kan? Jangan-jangan kalau aku udah melangkah ternyata nggak ada hasilnya. Ingat ya, kalau kamu takut untuk melangkah, tentu kamu nggak akan memulai, ya. Dan pada saat kamu nggak memulai, ya kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Ingat satu hal, kalau kamu melangkah, jangan takut ya. Intinya begini, kalau kamu melangkah, kamu hanya akan mendapatkan 2 hal. 1 berhasil, 1 gagal. Tapi dua-duanya itu baik buat kamu. Kalau kamu berhasil, ya tentu kamu akan merasakan, oh ya, perjuanganku ada hasilnya atau terasa nikmat gitu ya karena ada hasilnya. Tapi kalau kamu gagal, berarti kamu perlu memperbaiki apa yang salah itu. Kalau kamu gagal, kamu mendapatkan pelajaran, dan pelajaran inilah yang sangat berharga. Kalau misalkan dalam dunia bisnis, aku ngerasa kamu ini kondisinya lagi takut melangkah, pengen membuka bisnis ya, pengen membuka usaha, tapi kamu masih takut, kebayang-bayang, ntar jangan-jangan gagal, ntar jangan-jangan nggak laku, ntar jangan-jangan nggak ada yang beli. Nah ini jangan-jangannya ini loh, alam bawah sadar tuh nggak ngelihat jangan-jangannya gitu, nggak akan membaca jangan-jangan ya, itunya itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir jangan-jangan gagal, ya yang dibaca oleh otak kamu ya gagalnya itu gitu loh. Kalau kamu terus berpikir seperti itu, gagal, ya akhirnya gagal beneran. Terus nanti kalau setelah gagal kamu mikir, tuh kan bener yang aku takutkan. Nggak gitu ya konsepnya ya. Jadi memang ya itu karena kamu memanggil terus, akhirnya ya itulah yang dimanifestasikan otak kamu gitu loh ya. Jadi seperti itu kondisi kamu saat ini. Tentu itu memang di root chakra ya. Kan aku udah bilang tadi, root chakra itu biasanya sangat berkaitan erat dengan motivasi dan motivation luck ya. Jadi blocking gitu loh, ada blocking di hal-hal yang kaitannya dengan motivasi atau energi dasar, atau hawa atau apalah sebutannya, terserah ya. Jadi kalau itu terhambat, tentu cakra-cakramu yang lain juga ikut terhambat. Makanya ini yang keluar nggak sengaja semuanya di root chakra ya. Cuman beda-beda. Kamu motivasimu lagi berhenti atau stuck di situ, itu karena apa? Ya, kalau yang pertama tadi kan karena kamu merasa kehilangan yang amat sangat ya. Kamu ngerasa seperti hidupmu runtuh ya karena kamu kehilangan. Kalau yang ini karena ketakutan yang terlalu besar dalam diri kamu sebelum kamu melangkah. Nah, ini perlu kamu bukan kamu lawan ya, tapi perlu kamu cari problem solvingnya itu ya. Bahasanya seperti itu, jangan kamu lawan. Ngelawan itu lah kayak ya masa dirimu sendiri kamu lawan sih gitu. Jadi rasa takut tuh bukan dilawan, tapi kita cari pemecahan masalahnya gimana. Karena rasa takut itu memang sistem dasar atau sudah ada di dalam otak kamu ya. Jadi sebenarnya berguna untuk hal-hal tertentu ya. Kalau kamu belajar tentang ilmu neuropsikologi, kamu akan paham tentang cara kerja atau kinerja otak dalam memproses rasa takut, rasa sakit, termasuk juga rasa lapar dan lain sebagainya ya. Aku nggak akan bahas itu karena aku nggak lagi kuliah ya. Jadi
kondisi kamu saat ini seperti ini gitu loh. Dan pesan leluhur kamu adalah, di sini ada Seven of Cups. Ya, sebenarnya leluhur kamu tahu nih, kamu mengalami banyak sekali perasaan takut gagal tuh karena terlalu banyak keinginan kamu atau terlalu banyak halu ya. Bahasanya ya sebenarnya bukan halu sih, tapi kamu terlalu banyak angan-angan. Misalkan, wah ntar kalau aku udah jadi orang sukses, aku pengen ini, pengen pengen punya ini, pengen punya itu, ntar aku begini begitu. Nah, terlalu banyak angan-angan itu justru akan membuat orang jadi takut melangkah ya. Ya kan? Makanya leluhur kamu bilang, kamu perlu menyeimbangkan diri kamu. Kamu perlu menyeimbangkan pikiran kamu, hati kamu, ya, wawasan kamu, sehingga kamu paham apa yang harus kamu lakukan dan resiko apa saja. Terus kalau kamu gagal itu bagaimana? Kalau kamu berhasil itu bagaimana? Kamu perlu belajar gitu. Kamu perlu menyeimbangkan semuanya gitu loh. Jadi yang perlu kamu lakukan itu adalah belajar, bukannya takut. Ya. Kalau kamu merencanakan ingin membuka usaha lalu kamu belajar, itu bagus. Ya. Meskipun ada beberapa prinsip yang ya udah jalani aja gitu. Gak apa-apa, itu juga bagus karena sambil jalan sambil belajar gitu ya. Sorry. Saking semangatnya nih. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada kartu Four of Pentacles juga ya. Dan juga ada Four of Cups. Ada dua unsur ya, unsur tanah dan unsur air. Kalau dilihat dari deck ini dan dilihat dari pesan leluhur kamu perlu menyeimbangkan ya diri kamu dari unsur tanah dan juga dari unsur air. Unsur tanah itu gimana sih? Unsur tanah itu tentang prinsip, tentang hal-hal yang udah kamu persiapkan sebelumnya. Sedangkan unsur air itu kan bisa fleksibel ya, dia bisa masuk ke sela-sela. Dia kalau ditaruh di gelas jadi gelas bentuknya, taruh di botol jadi botol bentuknya. Nah, ini yang yang diinginkan oleh leluhur atau yang ingin leluhur sampaikan pada kamu adalah kamu perlu fleksibel seperti air, dan kamu juga perlu seperti tanah ya. Tanah itu kan kuat gitu ya, bisa untuk tempat berpijak. Nah, jadi kamu perlu banyak belajar itu sebagai unsur tanah kamu yang kuat, sedangkan kamu perlu banyak kamu perlu fleksibel aja gitu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kok gini sih. Ya kalau gagal ya kita cari yang lain. Kira-kira strateginya kalau diubah seperti ini bagaimana ya? Itu flexibility itu begitu ya. Jadi 4 angka 4 itu kan tentang stability itu. Dan kamu bisa membangun stability itu atau stabilitas ya. Ini kan kaitannya dengan dunia usaha ya. Kamu ingin memulai usaha kan, kasusnya terfokus ke situ. Nah, kamu perlu stabil dalam dua hal ini gitu ya. Ini menurut leluhur kamu atau pesan dari leluhur kamu yang aku tarik energinya melalui kartu tarot. Nah, di sini ada kartu Seven of Pentacles. Ya, kamu memang kurang usaha kamu kurang banyak, dan jangan mengeluh dulu ya kalau kok begini sih gitu. Aku kemarin ya sebenarnya betul sih kamu mengambil pelajaran dari hari kemarin, tapi pelajaran yang kamu ambil itu jangan jadikan ketakutan kamu gitu. Nah, ini juga ada angka 4 lagi. Jadi ada 3 unsur ya. Unsur udara kalau yang ini ya. Kamu perlu lebih banyak berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Kalau dilihat dari Four of Swords-nya, kamu perlu mengistirahatkan pikiran kamu gitu ya. Kadang-kadang yang membuat
kamu takut, yang membuat kamu ngerasa cemas itu sebenarnya dari pikiran ya. Nah, leluhur kamu ingin menyampaikan bahwa istirahatkan aja pikiran kamu. Mungkin kamu perlu relaksasi, perlu meditasi, apapun lah yang kamu bisa lakukan untuk mengistirahatkan pikiran kamu. Kamu yang tahu, kamu yang paham gimana cocoknya untuk diri kamu. Gitu ya. Terus di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords itu di bottom of the deck-nya. Jadi ketika kamu sudah bisa melakukan semua hal ini, jadilah knight atau kesatria yang Knight of Swords itu kan unsur udara ya. Jadi ya udah jalan secepat mungkin gitu. Jangan ngerasa takut. Pokoknya jalan aja karena kamu udah punya dasarnya, kamu udah punya perbekalan yang cukup seperti yang udah disampaikan di kartunya ya. Jadi seperti itu. Masa leluhur kamu orangnya strategik ya, kemungkinan leluhur kamu tuh dulu yang berkaitan dengan perang gitu ya. Jadi beliau yang ngasih strategi. Masa kamu kalah sih gitu? Mau usaha aja, padahal usaha itu kan nggak ada kaitannya. Ya bener ada musuhnya ya, tapi beda ya sama perang. Kalau perang kan hidup mati. Ya walaupun usaha juga hidup mati sih, tapi kan paling tidak kondisinya tidak separah atau tidak semenakutkan seperti pada zaman leluhur kamu gitu loh. Ya, jangan sampai membuat leluhur kamu malu ya. Kamu perlu gitu loh, semangat ya. Semangat biar leluhur kamu tuh wah, aku bangga nih tuh sama cucuku atau cicitku yang ini gitu. Ya. Jadi itu buat kamu yang punya permasalahan di ini ya. Kenapa aku nggak bikin pick a card, karena ya feeling aku pengen bikinnya seperti ini, dan aku rasa kamu perlu menggunakan atau mendengarkan dua-duanya. Bisa jadi nanti suatu saat bisa berguna untuk kamu. Ya kapan-kapan aku akan bikinkan yang versi lain ya, bukan versi pesan leluhur atau yang diartikan atau dipersepsikan dari pesan leluhur ya. Tapi aku akan fokus kepada gimana cara membersihkan cakra kamu ya. Mungkin akan jadi video yang cukup, aku butuh persiapan dan butuh energi yang full banget, karena itu materi yang menurutku cukup sulit. Bukan sulit gimana ya, tapi ya aku kalau bikin reading tuh nggak pengen yang setengah-setengah ya. Jadi ya aku perlu persiapan, tapi ntar aku akan bikinkan ya. Aku pasti akan bikinkan buat kamu ya, khusus buatmu. Para subscriberku yang setia ya. Gimana caranya membersihkan cakra sesuai dengan kartu yang keluar nanti ya. Tetap pakai metode tarot, dan aku ajarkan juga meditasinya gimana gitu ya. Ya aku nggak mempraktekkan meditasinya, tapi aku akan ngasih guide-nya aja. Kamu sendiri yang nanti akan mempraktekkan. Tenang, itu bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena meditasinya cukup mudah. Oke, itu aja ya. Kayaknya aku ngerasa cukup karena energiku udah mulai drop. Aku harus melakukan kegiatan lain. Aku harus membagi-bagi energiku dengan kegiatan lain yang juga urgent ya. Memang akhir-akhir ini aku cukup jadi orang yang sok sibuk ya. Sorry kalau nggak bisa bikin video yang banyak buat kamu, tapi aku akan tetap usahakan untuk bikin video ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa kamu yang pengen beli parfum ya. Ini recommended banget. Aku juga pakai. Dan ketika kamu order, ya sekali lagi kamu membantuku untuk membangun channel ini ya, karena
aku sadar ya aku perlu mengupgrade banyak hal, misalkan nambah kartu tarot atau mungkin entertain yang lain ya, ada hiasan-hiasan kayak biar kayak tarot reader lainnya gitu ya. Atau mungkin alat perekamnya juga ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah order ya. Itu sangat membantuku banget, dan terutama bagi yang udah konsul yang udah privat reading, yang udah langganan banget, aku terima kasih banget ya, karena ya kalian mensupportku. Aku hanya bisa membalasnya dengan doa yang terbaik, doa yang tulus dariku. Dan juga satu lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak terus videoku, yang udah setia, udah nungguin, udah subscribe. Mungkin juga share ke teman-teman yang lain yang udah like, komen. Makasih banyak pokoknya ya. Aku akan ya berkat kalian aku jadi tambah semangat ya bikin video-videonya ya. Ya walaupun misalkan nggak ada yang nonton pun aku tetap akan bikin video, tapi kalau ada yang nonton, ada yang setia nungguin, aku jadi tambah semangat gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang lain ya. Gitu aja ya, bye-bye.